Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita 1.0. Hari ini kita lagi di kediaman Bapak Haji Abdul Rahman. Nah. Haji Abdul Rahman Syukur ya. Ye. Jadi beliau adalah anak dari Muallim Kiai Haji Abdul Syukur. Nah, jadi kita hari ini bakalan ngobrol tentang beliau, dan Sidin ini adalah anak langsung Pak lah. Anak langsung. Itu pian anak berapa Pak? Anak yang hidup nih yang misalnya pertama hitungannya. Jadi kan sudah meninggal kakak tuh kan, anak yang pertama yang hidup nih. Jadi ading bertiga lagi. Berarti ada lima lawan pian? Lima. Pian anak yang kedua lah. Kedua. Oh, oke. Kalaunya seluruhnya anak 12 bang bapak nih. Oh, 12. Cuma meninggal 7 halus tuh. Oh, yang halus-halusnya yang di bawah pian? Halus yang meninggal, ada juga bang kakak yang meninggal ada juga. Oke. Tapi sih kita umur berapa tuh? Paling umur 8 tahun 9 tahun. Asal sudah SMP juga SMP tuh. SMP Pak. Kalau Pak, Kiai Haji almarhum Abdul Syukur ini aslinya orang Banjar sini Kak Pak? Orang Amuntai. Orang Amuntai. Jadi Sidin pindah dari Amuntai ke sini. Ke sini ya, waktu itu kan hutan ya, semuanya hutan. Kalau misalnya Pak, pian pas Sidin pindah ke sini, pian sudah ada belum? Sudah lahir? Belum lagi. Sidin kawin di sini. Kawin tuh habis selesai Sidin menuntut ilmu di Mekah. Di Mekah. Oh, Sidin ada ke Mekah pada saat Mekah itu? Dulu Jadi habis ke Mekah itu sekitar berapa tuh, 27 tahun kah 17 tahun kata kurang inget lagi tuh nah. Ya udah terbanjang sampai 2 tahun tuh sekitar umur 40 lah Sidin kawin sama mama nih. Berarti sudah selesai pendidikan di Mekah, habis itu balik lagi ke Banjar, kawin sama mama pian tuh. Oh iya. Maaf, pian berapa saudara Pak? Yang hidup nih, yang hidup aja masih 4 sama kita. Jadi adik 3 laki-laki 1, perempuan 2 lagi. Nah, kalau melihat dari nama besar Sidin sebagai seorang ulama, biasanya kan ulama itu orang-orang yang bahari Pak, itu memiliki karomah loh Pak. Iya. Nah, Sidin ini karomahnya apa Pak? Karomah itu kalaunya kada pernah lagi api yang besar. Api yang besar? Api yang besar karena ada keapian kan di dokter. Ada pernah. Oh. Jadi terus. Itu bilang maaf lagi tapi belum mendengar ke Sidin tuh menangis terus. Maaf Pak lah. Iya kan Bapak. Jadi kalau ada pernah api sebesar-besar kan di daerah nih. Pada saat selalu kebakaran di sini. Iya. Api yang besar tuh kan kalau tuh. 40 meter keliling tuh. 40 meter. Jadi wadah Sidin tuh di sini. Oh, porosnya di sini Pak. Porosnya 40 meter itu. Ada suara lalu kebakaran. Alhamdulillah. Bakaran dikit itu biasa aja Bang. Memang besar mana enggak. Ada suara. Habis itu Pak ada lagi Pak. Jadi Sidin ini selalu bersedih lah, menangis mengeluarkan air mata kalau mengingat Sidin. Kamu Sidin tuh nah. Kamu Sidin. Kalau boleh tahu Sidin meninggal usia berapa Pak? 90 tahun. Ya. Itu pian umurnya berapa pada saat itu Pak? Ingat nggak Pak? Saya umur 90 tahun gitu.
90 hitungnya 1990 sih meninggal tuh, jadi sekarang ini berapa nih? Kita 2021. Iya, 2022, maaf. 2022. Berapa tuh dari anu tuh? 30 tahunan. Kita umur 30-an ya. Pada saat dia meninggal. Umur ini 61, jadi sekitar. Pak kan sudah dipaksakan. Jadi pas presiden meninggal itu kan sudah ganal Pak lah. Sudah istri kan 3 jadinya. Ini pas sudah beristri beratan tuh, sudah ketiga-tiganya punya anak, ketiga-tiganya istri itu anak tuh. Istri pertama kan 1 anak, istri kedua 2. Istri yang ketiga ini 5, jadi 8 anak. Oke. Sidin memang dimakamkannya di daerah mana tuh Pak? Di masjid itu ya? Di muka masjid tuh. Itu memang permintaan Sidin kah atau memang lokasi Sidin di situ pas Sidin? Ada permintaan masyarakat, permintaan tuan rumah di situ kan. Oke. Yang ahli waris tanah itu minta di situ toh. Terus jadikan gak ada apa-apa ya lah? Yang gak ada apa-apa Bang. Berarti memang Sidin itu termasuk orang yang kada biasanya kan kalau orang-orang itu meminta karena ulun dikuburnya di sini lah. Ternyata kalau ini tergantung ahli warisnya Pak. Minta yang Dan ini Pak, Sidin memang asli orang Amuntai Pak ya? Amuntai. Bini Mama Pian atau bini Sidin asli orang Amuntai? Amuntai juga. Orang Amuntai juga, cuman ketemunya di Banjar? Ya Banjar. Oh di Banjarmasin. Oke. Kan Karomah Sidin yang di sini porosnya sekitar 40 meter itu. 40 segi 4 segi 4 keliling 40 meter. Itu memang kalau kebakaran gak ada suara ya, nggak pernah besar. Kalau yang ini langgar ini yang di muka rumah Sidin ini langgar beliau lah Pak? Langgar beliau. Tanah beliau ya. Tanah beliau. Masih terharu Sidin. Oh iya Pak. Kan biasanya kalau orang-orang bahari apalagi kalau sekelas tuan guru itu biasanya bisi amalan Pak. Kalau yang pian tahu nih, Sidin itu bisi amalan apa Pak? Yang bisa di-share, bisa dikasih untuk kami-kami ini. Amalannya itu setiap habis sholat subuh itu lah, setelah sholat subuh ini kada keluar daripada langgar ini juga. Jadi habis jam 7 hanya keluar langgar tuh Sidin. Jadi amalan Sidin yang kita tahu itulah amalan Sidin tuh ini kan sembahyang subuh, habis sembahyang subuh, bimaman, sembahyang isyraq kan, sembahyang isyraq, terus sembahyang duha, habis itu sembahyang duha. Sekitar jam 6:30, 7 tuh jam duha terus tuh. Betul ada amalan Sidin keliling aja. Masih keliling langgar tuh, dalam langgar tuh keliling Sidin sampai olahraga itu kan. Di dalam langgar? Dalam langgar olahraga Sidin. Kayak lari-lari kecil kayak gitu biasa Sidin gitu nah. Sambil amalan Sidin itu ya petah ya rejak ya olim, ya petah ya rejak ya olim. 133 kali itu amalan 133 kali. Itu pada saat Sidin buka-buka halus itu lah Pak? Buka-buka tuh. Itu mungkin ada lagi amalnya tapi kita ya. Kalau boleh tahu nih langgar ini sudah lawas berdiri kah atau hanyaran aja Pak? Dulu langganis pada masjid yang di situ dulu pada makam tuh dulu langgar sini. Dulu sini masjid batang masjid itu masjid itu sama dulu. Apa ngaran langgar ini Pak? Langgar Miftahus Salam. Oh semalam sebelum jadi langgar ke masjid lah Pak? Dulu cuma lari kadang pernah dulu masjid dulu sini, batang masjid dia buat aja. Jadi sebelum dibangun masjid di muka itu. Di muka. Pas jadi di sana masjid, di sini jadikan langgar. Iya. Oh iya. Pian kalau Mahaul Sidin itu Pak, biasanya tanggal berapa Pak? Bulan berapa? Mahaul Sidin tanggal pasti 26 Rajab tuh kan, jadi malam. Sini meninggalnya 26 Rajab.
26 Rajab. Ya, hari Kamis sore kayak ini nah, habis asar. Jadi pas malam Jumat kan. Pas malam Jumat? Pas malam Jumat. 27 Rajab tuh situ jam. Itu berarti setiap tahun pian haul itu ya. Haul sidin. Dan kalau misalnya melihat dari apa namanya pengaruh sidin, berarti sidin mengadakan pengajian juga lah Pak? Mana pengajian sini? Pengajian. Setiap hari itu pengajian tuh. Setiap hari? Setiap hari. Pengajian. Tapi banyak yang apa, ada yang Al-Quran atau udah ada kan kitab-kitab aja, kitab-kitab kuning itu. Kitab-kitab kuning. Oh jadi sidin yang anukan kayak itu. Itu yang biasa yang datang orang-orang sini aja lah banyak yang belajar. Banyak orang luar Pak. Banyak orang luar. Termasuk pas berziarah itu orang-orang luar banyak juga kesini Pak. Bukan orang-orang asli Banjar sini tuh. Iya. Nah kalau dikenal benar tuh sidin ini, yang kenal benar di Martapura terkenal benar sama Martapura nang tahu lo sidin nih. Tahu sini. Jadi kebanyakan orang Martapura juga sini Pak lah. Berziarah lah sidin. Banyak kalau ziarah tuh orang mana-mana aja tuh ziarah tuh. Iya. Cuman kalau orang nang terkenal banget sini tahu banget kan orang Martapura tahu sekaya si guru anu tuh dia tahu banget guru tuha apalagi guru Ijai itu kan tahu banget si sidin tuh. Sidin tuha guru Ijai kan masih anum. Waktu itu masih ini guru Ijai masih anum kan. Ini muda guru apa guru Badrudin, guru anu tuh. Itu teman perjuangan sidin apa? Tuh ada di bawah sidin lagi tuh. Di bawah sidin. Nah sidin tuh si membawa sidin tuh nang sedes sidin tuh lah si anu siapa nih nang di anu di Surabaya ini di mana di Bangiana itu siwanya Abdan itu udah sidin udah di Amunta itu guru seangkatan sidin tuh. Ada deh nih. Mereka kan bukan ada dan di anu ini udah guru Badrudin tuh di bawah. Oh ya Pak, sidin ini berarti belajar ilmu agama itu di Mekah aja kah? Di Mekah aja kah? Di Mekah aja. Di Mekah aja. Tapi kenapa sini ada aja sidin belajar lawan guru Muallim Jafar aja, Muallim Jafar ada aja pada sini. Sidin orang mana? Muallim Jafar. Tahu rasanya orang ini. Orang kita juga kah? Yang kekawanan seperjuangan sidin tadi ada siapa aja Pak? Soalnya Abdan, tapi itu kalau dia tahun itu masuk anak murid sidin juga, gue Abdan gue Karim di Mekah tuh ada juga dia di Mekah tuh. Termasuk murid sidin? Semua murid sidin juga tuh. Kalau ini kita melihat foto di sebelah sini ada ini kan guru Abdul Syukur yang di sidin siapa? Ini IPA kan IPA. Kayak Haji terkasih Ipak aja ini saudara mama tuh nah kakak mama disandingkan sama guru tinggi. Kalau ini kan yang meninggal yang Bang Ustaz meninggal namanya Ratus nih kayak Haji Abdul Ghafar Syukur tuh nah, kakak ini namanya Ratus lah Ratus tadi ya. Kalau itu murid-murid sidin tadi siapa aja tadi Pak? Banyak ya Pak? Kalau itu banyak kayak begitu aja. Murid sidin. Belajar sini. Kalau berarti sidin membuka pengajian itu di rumah ini aja dulu. Rumah. Habis ada kelanggar lah sidin Pak. Kelanggar tuh sidin kan bila tiap kelanggar sidin dilanggar lah. Ada di rumah nih. Di rumah juga. Jadi juga aja. Tapi orang nang sudah nang apa yang tingkat atas nang alim-alim sudah tuh kan. Antaranya kan mulai di sini kan banyak banget guru di sini kan guru Fitri, kayak Haji Ahmad Fitri banyak banget guru tuh kan kiai-kiai itu. Murid-murid sidin. Termasuk guru apa? Guru Judi ini kan termasuk guru Judi murid sidin juga. Guru Judi. Tinggi. Biasa tuh. Kalau itu kan ini kita nggak dapat dijauhkan daerahnya nih sama Datuk Kelampayan. Ada kisah nggak Pak antara sidin lawan Datuk Kelampayan?
misalnya seperguruan kan mungkin anu tuh pas ada kan sidin tetua juga sih kalau kita tetua juga kelampaian ini kan udah kelampaian tetua padahal mungkin ada apa ada tapi kalau setiap tahun tuh sidin pasti tuh ke kan tuh ke data pelampaian tuh sidin tuh jaga tuh pasti tuh setiap tahun tuh mungkin ada ada kaitan apa kan tahun itu sidin setiap tahun tuh sidin tuh datang ke pemakaman makam tuh jaga terus tuh setiap tahun tuh setiap tahun. Wah emang sudah unik sekali lah. Jadi pengajian sini biasa kalau guru-guru itu kan ada beberapa untuk membuka pengajian, tapi sini di rumah ini. Di rumah dia, tapi yang mengaji itu bukan guru-guru aja. Bukan guru aja ya. Lebih eksklusif. Bukan kitab aja buat kita. Yang kitab-kitab dan pelajarannya agak lebih tinggi pak. Kitab. Di rumah ini kah? Di rumah ini. Di rumah ini? Yang tadi dari pagi itu hibak deh. Sekeliling kan. Dipakai bangku biasanya nasi lagi anu tuh. Mandak ada lembaran Al-Quran kita kitab tuh. Kalau boleh tahu kitab yang biasa dilajari yang dibuka-buka sini itu kitab apa Pak? Namanya tuh yang paling anu tuh saya kuselikin paling di bawah mana data saja lagi daripada saya kuselikin tuh nang dan sidin tuh. Berarti dia rancak dibedah sama lawan sidin lah. Ya memang benar lah. Sidin gak ada kemana-mana. Yang di sini. Tapi kalau untuk yang ilmu-ilmu keseharian itu biasa dilanggar aja bang. Dilanggar aja. Ini banyak mana dilanggar aja sidin. Ya masih bilangnya sidin dari sembahyang sebelum subuh itu kan sembahyang subuh di langgar nih Pak. Jadi sebelum jam 7 ada keluar sidin tuh dari langgar tuh ya amalan sidin itu tuh. Habis itu baru pengajian apa? Pengajian tuh bisa hari. Pengajian setiap hari. Setiap hari. Wow. Setiap hari mana? Setiap hari. Hari Jumat kadang-kadang kan FCJ-nya ada. Sampai kadang-kadang dari siang-siang tuh ada juga ngaji ya kan ada lah. Datang apa namanya memang dijadwalkan kalau sidin setiap hari. Itu aja sidin sore-sore tengah-tengah hari atau pemintaan atau bisa juga tengah hari kan. Maaf nih, kan kita sebagai manusia biasa perlu ada pemasukan ekonomi. Selain mengajar, begawi kan? Kada sini mengajar ngaji ya. Mengaji sidin kadang-kadang ya ada aja orang membagi minta banyu gitu kan itu. Minta banyu sedikit. Ada yang sidin kadang kan ada orang mati kan menelakenakan sidin itu. Udah membaca sembahyang fardu kifayah itu untuk sidin yang jadikan imam. Ya sidin. Kan kita nih yang biasanya nih kalau buah tuh jatuh kada jauh dari pohonnya. Bahasa kita bahari. Kai, pian atau abah sidin tuh ulama apa? Jamaluddin tuh atau orang biasa? Atau kan pang. Tapi kadang kayak abah nih abah atau kadang kayak abah. Ilmu biasa-biasa aja sidin. Tanpa ada membuka pengajian kayak itu kada. Oke. Jadi sidin memang dari bahari itu pendidikannya pendidikan agama terus lah Pak. Agama terus sih kadang modern. Sampai sidin tuh kalunya khutbah tuh bahasa Arab tuh jadi bahasa Indonesia bukan tapi paham sidin bahasa Arab. Karena pengaruh dari Mekah semalam tuh. Jadi sidin kadang-kadang tuh pilihan khutbah kadang-kadang dulu khutbah tuh bahasa Arab sih kita mau kada anu tuh baca Quran tuh kan udah bisa sih bahasa Indonesia maginnya kada bisa sih. Jadi memang terbiasa bahasa Arab. Bahasa Arab ya itu kali ya. Kalau sih dan ini Pak kan kalau misalnya sidin sebagai seorang tokoh agama, walim ulama, itu pendidikan kepian atau ke anak-anak sidin itu keras apa terhadap agama? Maksudnya ini kada mengaji ditampar. Kada kan luar lain sih lain. Kalau orang bahari masih lah kayak itu. Cara mendidik anak tuh. Kada sih. Kada sidin lah Pak. Kada. Biasanya yang paling ingat pian ditegur lawan sidin tuh seperti apa Pak? Itu Pak.
aman ya, aman. Yang kita kan Abdurrahman lah, aman ya. Mengaji atau jangan nakal kayak itu paling paling gitu kan dananya. Kada ada keras kayak itu malah. Kada malah. Kada sih ingin ya. Mantap sih. Itu amaran Sidin yang kayak itu pian turunkan jualan ke mendidik anak pian. Jadi mungkin kan kadang-kadang kan kita ini kan kadang-kadang lo tergantung apa kebiasaan model buatan Sidin tuh nah kada pernah Sidin keras kayak orang tuh kan mau kalau malah keras buan apa keras kakak kita juga pernah dulu kita itu masuk nang apa aja gitu orang tuh termasuk nang kada menuntut modal modal itu lah ya, jadi kakaknya kalau sehingga mau kasih ada mau tuh pengen di sini apalagi mana mau kau kecuali lu bernawan di sini pakai mau kau pada mantap gampang sih kayak itu jadi kayak disambar halus kayak itu lah gitu ada bisa sini mana tapi yang keras malah kakak pian malah kakak kasih nah Sidin ini kan sebagai pendakwah pernah bagi ada ulama besar juga di Banjarmasin. Dakwahnya Sidin itu ada yang melanjutkan apa? Yang menurun ilmu Sidin yang ke anak misalnya, ke pian. Belum lagi kalau kakak soal tuh membuka kok deh sama jam sama bapak kalau kakak yang nih. Dia udah rumah waktu itu. Ini belum lagi kadang-kadang yang tuh 6 bulan atau setahun lebih itu hanya ada yang penggantinya lagi tuh kayak itu nah modelnya tuh habis itu kada model yang ini kan sudah direncanakan ini kada ini kadang-kadang kita ada yang dapat petunjuk karena siapa pulang kayak itu nah dari tidak habis ini kan kakak sudah meninggal kan 100 tahun 103 berarti digabung kan 6 bulan atau setahun kena ada yang menggantinya pulang kayak itu melalui mimpi lah ada kadang-kadang iya melalui petunjuk tuh mimpi modelan itu nah dapat petunjuk. Jadi kadang-kadang orang yang biasa tuh kan dulu waktu adanya jadi kadang model double aja kita double banglang kakak kan adek ada habis kakaknya ini kira-kira setahun atau ada pulangnya lah ada adeknya atau itu nah. Jadi penerusnya itu meninggal dulu 100 tahun kemudian baru ada penerusnya lagi. Enggak, mungkin kadang artinya kan kurang lebih sih itu Pak. 1 tahun atau 6 bulan atau setahun. Ada karena penerusnya tuh. Oh, kada bisa double malah. Nah, bisa kalau kan kadang-kadang bisa kan biasa ya kalau ada kan anaknya langsung mengganti kan. Ada juga tapi kadang-kadang yang melalui proses anu tuh. Waktu modelnya kan ada 6 bulan, ada setahun kan ada. Ada kawal langsung malah. Ini mau ada petunjuk kayak itu ada petunjuk. Ada jeda untuk mencari petunjuk. Itu. Biasanya lewat mimpi malah. Mimpi. Biasanya lewat mimpi. Oke, terima kasih Ulun Pak yang sudah berkenan berkisah tentang guru kita. Terima bersyukur. Semoga nanti yang menonton bisa dapat manfaatnya juga. Bisa dapat pelajarannya. Amin ya Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Kita bisa belajar dengan kisah-kisah Sidin tadi. Semoga kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.